Halo guys, balik lagi di channel Zen Teman Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview chapter terbaru One Punch Man, yakni chapter 172 ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung bahas chapternya. Chapter 172 dimulai dengan terlihat Saitama yang sangat kesal karena Rover bersama Black Sperm mengikutinya. Saitama mengatakan, "Jangan mengikutiku terus, kenapa ada monyet dan anjing yang mengikutiku?" Black Sperm memohon kepada Saitama agar dirinya bisa ikut dengan si Saitama. Bahkan dia rela melakukan apa saja. Dalam hati Black Sperm mengatakan dia merasa lega karena Saitama ini tidak menganggapnya kalau dia seorang monster ya, melainkan monyet atau binatang biasa. Saitama terpaksa membiarkan mereka mengikutinya. Dia mengatakan, apakah apartemennya ramah terhadap hewan peliharaan ya? Nah, jadi Saitama menerima si Rover sama Black Sperm ini ya sebagai anjing dan monyetnya. Saitama memikirkan untuk membuat kandang bagi mereka berdua. Black Sperm mengenalkan kalau si Rover ini bernama Pochi. Namun tiba-tiba Saitama bertanya soal Monako. Itu monster yang ada di beberapa chapter sebelumnya yang mata satu itu kan. Si Saitama ini berkata, apakah kalian melihat monster bermata satu? Seketika Black Sperm mulai berkeringat ya. Dia berpikir yang dimaksud Saitama adalah Gyoro-Gyoro. Jadi si Black Sperm ini takut ketahuan kalau dirinya itu berhubungan dengan para monster, asosiasi monster. Jadi dia menjawab, bukankah dia terkena serangan dari Tatsumaki? Kayak gitu katanya. Kalau ini pengetahuan umum ya. Di tengah perjalanan, Saitama tiba-tiba berhenti. Ia melihat sesuatu di depannya. Terlihat sebuah gedung yang sangat besar. Ternyata gedung itu adalah gedung dari Asosiasi Pahlawan. Rumah tinggal Saitama sekarang sepertinya ada di sana. Ada papan petunjuk juga di sebelahnya yang menunjukkan arah gedung Asosiasi Pahlawan yang baru itu. Scan berpindah di dalam gedung Asosiasi Pahlawan yang baru. Nah, di sana ada sebuah rapat yang diadakan yang berisikan orang-orang kaya saja yang akan tinggal di sana. Mereka mengatakan untuk tidak menganggap remeh dengan bencana monster. Lalu sembari promosi kepada calon penghuni, mereka mengatakan juga tentang keamanan gedung tersebut, bahwa monster apapun tidak ada yang bisa menembusnya. Selain itu, hanya hero kelas A lah atau yang lebih tinggi yang bisa tinggal di tempat atau apartemen tersebut. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang ancaman dari para monster. Terlihat juga di situ ada dua hero kelas A yang ditunjuk menjadi penjaga pribadi mereka. Kemudian ada salah satu orang kaya mengatakan, apakah mereka bisa menjamin keselamatan kita? Bukankah para hero ini adalah manusia juga yang bisa saja lalai? Lalu pejabat Asosiasi Pahlawan mengatakan, ya itu benar. Hero juga tetaplah manusia. Jadi tidak dapat menjamin sepenuhnya. Karena mereka juga perlu untuk istirahat. Sementara itu si Saitama sudah berada di depan apartemen ya, gedung Asosiasi Pahlawan tersebut. Nah, scan beralih lagi ke dalam gedung Asosiasi Pahlawan. Pejabat Asosiasi Pahlawan itu menjelaskan mengenai sistem pertahanan yang canggih dan mahal di apartemen tersebut. Yang juga bisa menangani ancaman dari bencana monster ini selama 24 jam. Pejabat itu juga menjelaskan kalau keamanan di tempat ini telah dirancang oleh hero kelas S yakni Metal Knight. Dan banyak sensor yang dapat mendeteksi ancaman dari luar. Jadi secara otomatis mereka akan segera menghancurkan bencana monster tersebut. Sistem ini dirancang dengan AI, mencerna berbagai situasi dan akan merespon sesuai dengan level monster tersebut. Beralih ke ruang keamanan Asosiasi Pahlawan. Kita bisa melihat robot-robot yang begitu banyak ya dari layar monitor. Robot inilah yang menjadi pertahanan utama gedung ini. Metalik, salah seorang yang ada di sana, mengatakan pertahanan ini lebih kuat dari semua hero kelas A ya, katanya. Itulah kenapa ini benar-benar aman. Pindah lagi ya ke tempat Saitama berada. Ia sudah berada di gerbang apartemen tersebut. Tiba-tiba sistem pertahanan mendeteksi akan ancaman, lalu muncul sebuah robot yang berukuran besar di hadapan Saitama. Robot ini mendeteksi ancaman dari Black Sperm dan juga Rover karena mereka berdua adalah monster. Dan akhirnya robot itu menyerang Black Sperm dan Rover dengan tangannya. Namun Saitama menangkis serangan tersebut sampai tangan robot itu hancur. Terus Saitama langsung menampol robot itu seketika. Robot itu pun hancur dengan mudah ya. Buang. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar.
Namun tiba-tiba muncul robot lainnya. Kali ini ukurannya jauh lebih besar dan jumlah mereka pun sangat banyak. Robot-robot itu langsung menyerang mereka bertiga dengan tembakan. Black Spam berusaha sembunyi dengan ketakutan. Dia berlari ke belakang Saitama ya, berlindung di balik si Saitama. Sedangkan Rover ini dia siap siaga seperti anjing yang hendak melindungi tuannya, tapi dengan laser di mulutnya tentunya. Saitama sendiri hanya terdiam saja menerima tembakan itu dengan ekspresi datar. Seakan-akan tembakan itu hanyalah hujan yang mengenai tubuhnya. Lalu setelah itu Saitama menyerang robot-robot tersebut. Sementara orang yang mengawasi sistem pertahanan di dalam gedung terkejut karena tiba-tiba ada yang dapat berhasil menghancurkan sistem pertahanan dari Asosiasi Pahlawan. Dengan hancurnya robot-robot itu, para pejabat hero yang mengawasi pertahanan ini mulai panik bahwa ada serangan dari monster yang berhasil menghancurkan sistem pertahanan. Lalu terlihat Saitama dan Rover serta Black Spam masuk melewati gerbang yang sudah dihancurkan. Di sini ada orang yang bekerja sebagai pengaman berlarian untuk mengecek kondisi sistem pertahanan yang telah ditembus. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan Saitama dan bertanya apakah ada monster yang menyerang. Salah satu pekerja pengawas itu menjelaskan mengenai biaya-biaya robot-robot itu kepada Saitama. Saitama terkejut dengan mahalnya robot-robot yang barusan ia hancurkan. Pengawas itu mengatakan apa yang telah terjadi pada robot-robot itu. Saitama langsung berkeringat deras ya dengan pertanyaan tersebut. Dia khawatir soal biaya dari robot-robot itu. Saitama mengatakan kalau dirinya tidak tahu menahu. Ia beralibi kalau robot-robot itu meledak begitu saja. Pengawas itu mengatakan seharusnya Saitama yang berada di tempat itu dia mengetahui sesuatu gitu dan bisa menjelaskan secara lebih detail tentang ledakan tersebut. Nah, tiba-tiba seseorang datang mengatakan apa yang dikatakan Saitama itu adalah kebenaran. Ternyata orang itu tidak lain dan bukan adalah King. King datang menghampiri Saitama lalu mengatakan kepada para pengawas itu kalau robot-robot itu emang tiba-tiba meledak. Saitama bersyukur ya di sini karena sudah diselamatkan oleh King ya. Setelah menyapa King, ia memberikan sebuah konsol game yang sudah rusak kepadanya. Saitama mengatakan, ini aku kembalikan video game yang aku pinjam sebelumnya. Black Spam menyadari sesuatu kalau dirinya saat ini berada di Asosiasi Pahlawan. Dari sini kita tahu ya kalau Black Spam ternyata tidak bisa membaca. Padahal kan sebelumnya ada papan yang menunjukkan arah untuk ke markas Asosiasi Pahlawan dan Black Spam udah notice sama itu, cuma ternyata dia nggak sadar ya. Black Spam saat ini bersembunyi di bawah Rover agar dirinya tidak terlihat oleh pahlawan. Kemudian datanglah beberapa hero kelas A yang berniat bikin ulah dengan Saitama di chapter yang lalu ya. Dia tercengang melihat Saitama bisa sangat akrab dan dekat dengan hero kelas S King. Dan chapter kali ini berakhir dengan informasi peringkat ranking hero Saitama sekarang ya. Sekarang ia sudah menjadi hero kelas A dengan nomor 39. Jadi Saitama mulai sekarang tinggal di apartemen tersebut. Nah, jadi cukup sampai di sini untuk chapter 172 ini. Tunggu update review chapter-chapter berikutnya hanya di channel Zen Teman Anime. So, jangan lupa buat bantu like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Aktifkan juga notifikasinya agar tiap kali channel ini update, kalian akan langsung bisa melihat videonya. Oke, segitu saja. Thanks for watching and see you.